Ya, terima kasih kakak-kakak semua. Kita mulai saja. Sekarang sudah menunjukkan jam 12.15. Sekarang pertemuan kedua untuk tatap maya kita hari ini. Kemarin Ayah lupa untuk meminta ke kakak-kakak semua menunjuk satu orang untuk jadi ketua kelas. Nanti ketua kelas ini bisa menolong selama kegiatan kita berlangsung sampai bulan November nantinya. Kira-kira siapa yang bisa di sini Kak kita tunjuk atau kita tuakan untuk menjadi ketua kelasnya Kak? Silakan Kak. Siapa Kak? Kira-kira Kak yang bisa kita percayakan untuk menjadi ketua kelas selama proses pembelajaran kita berlangsung gitu Kak. Harusnya ini kemarin kita tentukan, cuma kemarin Ayah lupa untuk menentukannya. Mungkin sekarang kita baru bisa apa Kak? Baru bisa kita pastikan siapa gitu Kak. Kira-kira siapa Kak yang bisa dan mau untuk jadi ketua selama proses pembelajaran kita sampai bulan November nanti? Siapa Kak Cut? Kak Cut bersedia Kak? Enggak ya, saya suggest ya, suggest. Adek, bersedia Adek? Aktifkan apanya Dek? Bukan mikrofon. Mbak Adek. Aktifkan apanya? Mic-nya Dek. Menepit. Awak aja lah. Bang David bersedia Bang untuk menjadi ketua selama proses pembelajaran kita Bang? Ya kita voting ya Kak ya. Kita voting, kita ada berapa orang ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 baru yang masuk sekarang Kak. Kita voting kakak-kakak semua. Kalau Bang Sud yang jadi ketuanya tekan buat di kolom chatnya nomor 1. Kalau Adek yang jadi ketuanya buat di kolom chat nomor 2. Kalau Bang David jadi ketuanya buat di kolom chat nomor 3. Ya, kita mulai Kak. Kita mulai siapa yang akan jadi ketua selama proses pembelajaran kita Kak. Jadi kalau nomor 1 Kak Cut, nomor 2 Kak Aziz, nomor 3 Kak David. Silakan Kak. Buat di kolom chatnya Kak, siapa kira-kira yang kita tunjuk untuk menjadi ketua. Nanti suara terbanyak itu yang kita pilih. Yuk Kak. Aziz Aziz. Ya Kak, buat Kak di kolom chatnya. Silakan Kak Indra, selamat bergabung. Ayah ulang lagi Kak ya. Untuk nanti pilih nomor 1. Untuk Kak Aziz nanti pilih nomor 2. Lalu untuk Kak David nanti pilih nomor 3. Silakan ketikkan di kolom chat Kak. Ayo tunggu ya Kak ya. Ayo Kak. Seharusnya ini kan kemarin, cuma kemarin Ayah lupa. Nah, sekarang kita pilih nomor 1 untuk Kak Cut, nomor 2 untuk Kak Aziz, nomor 3 untuk Kak David. Kak Marni, selamat bergabung Kak Marni. Ayah ulang lagi ya Kak. Sekarang kita pemilihan ketua. Tadi kita udah tentukan 3 pilihan. Kalau nomor 1 ketik di kolom chat. Kalau nomor 1 itu untuk Kak Cut, nomor 2 untuk Kak Aziz, nomor 3 untuk Kak David. Siapa kira-kira Kak? Suara terbanyak itu yang kita pilih nanti Kak. Kok kena tuh ya? Untuk ketua Kak Marni. Jadi selama proses pembelajaran sampai nanti tatap muka, sampai nanti tatap maya, kita ada pemilihan ada yang dituakan lah nanti untuk menolong misalnya kalau Ayah ada kesalahan jaringan nanti Ayah keluar dari Zoom nanti bisa diambil alih oleh ketua kayak gitu Kak. Nampak kadang-kadang aja lah Pak Kak Cut lah Kak Cut. Ketik di apa Kak? Silakan ketik di kolom chat Kak.
apa yang mau kakak pilih. Kak Mega, boleh kak ketik di kolom chat kak nomor 1 ya kak ya. Nomor 1 siapa itu? Nomor 1 Kak Cut, nomor 2 Kak Ade, nomor 3 Kak David. Nomor 1 lah, pilih nomor 1 lah, Le. Nomor 1, oke lah, sip. Berarti pilihan jatuh ke Kak Cut ya kak ya. Jadi Kak Cut lah yang nanti membantu ayah selama proses pembelajaran ya kak ya, termasuk nanti pas tatap muka. Ayo napa aja doyanya bujang bisa kama-kama tuh mah. Jadi kak, kita tatap Hujan aja lagi kak. Oke, untuk pertemuan ini setiap kita masuk ke pertemuan lebih baik kita berdoa dulu ya. Untuk awal ini bisa Kak Cut bantu kita untuk pimpin Baik doa. kan langsung nih. Ke sosial baik langsung. Kaca Ah, lah Kak, tungguan kini terakhir bisa sebelum tungguan kita lah. mulai Boleh dimasuk letak langsung. materi yang akan disampaikan oleh Kakak Fasil. Untuk itu, mari kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Kalau ada urus lah ditarik. Terima kasih Kak Cut udah pimpin doa kita hari ini. Nanti pokoknya setiap kita mulai proses pembelajaran lebih baik Kurang kita berdoa rancak dulu. ya, suaranya kurang terdengar. Kurang jelek Kak. Iya, kresek-kresek rancak ke petang lah. Sebentar Kak. Sepertinya ada kesalahan jaringan sebentar Kak. Sudah Kak Mani? Tuh agak berhasil sini, yang agak berhasil nak menangah dong. Oke Kak, sebelum kita mulai Kak, gimana untuk tugas Kak? Apa ada terkendala Kak? Nado buka aja indah tuh ya, Pak. Aku enak buka Kak. Nanti di sini nanti ada tugas tuh Kak. Di sini ada tugas, makanya dari tugas tuh nanti kita tekan selanjutnya. Sarel sudah tuh, Sarel tugas Sarel. Morning. Sudah tugas tuh. Tunjukan Cia. Ya, tugasnya lo lewat tuh masih bisa di situ ya. Masih Bang, masih bisa Waisi Bang. Waisi kininya Beko ada tugas refleksi. Kalau tugas refleksi itu due date-nya kalau nak salahnya tanggal 3 baleh nanti tuh. Tugas tuh di mana buka tadi tuh tentu rembo dong. Ada Kak, buka di LMS Kak tuh. Buka dimulai di 1.1 Beko tuh Kak. Beko ada tugasnya Beko. Pokoknya akak klik aja seluruh modul tuh. Tapi akak tekan Beko selanjutnya. Dan akak klik cek tekan selanjutnya. Nanti pada saat selanjutnya tuh nampak Beko tugas yang harus awak kerajuan tuh Kak. Nanti kalau misalnya ada terkendala Kak telepon ya Kak. Kalau misalnya enggak bisa mangket telepon, WA aja dulu Kak. Kadang iya agak ibu PKK agak 2,5 jam di telepon nak mengke ada tuh tinggal kapatang sing kau nak buka chat sudah sekitu ada mati lah gitu. Yo maaf kadang kalau lah di rumah tuh kan ya maklum lah Indo Kak. Jadi Beko kalau misalnya nak yang WA ya dulu Kak. Beko yang fotoan runtutan tugas yang harus kerajuan gitu Kak. Turun jangan patang lagi berbaik hati ke mengarjun tugas makira ya nak mengke ada lambu aja lewati lah gitu. Dapet alasannya. Kalau 2 kali telepon yang gengke ada jadi salah tuh Pak. Jangan ngomong Siap salah Kak. Oke Kak, kita mulai ya Kak ya pembelajaran hari Ko. Kalau untuk tugas Beko Kak, langkah-langkahnya Beko biasa leh. Ayah videoan Beko sesudah ko ya Kak, ayah kiriman ke grup. Jadi tahulah runtutan tugas yang harus kerajuan. Patang ayah cali yang untuk ngerajuan tugas tuh baru Doni Winaldi. Yang mengerajuan tugas sebentar. Ayah cek dulu. Ala kacau gambar. Pak, aku kacau gambar. Boleh kalau aku indah. Indah, awalah tanggung merandam Kak, basah mana lah dulu. Astagfirullahaladzim. Itu tadi
sogok situ. Tertutup ternyata. Nanti lihat dulu Kak, siapa yang belum mengerjakan tugas saja bisa nanti Kak. Wak masuk aja dulu kini kok untuk materi Wak hari ko ya Kak ya, pertemuan kedua untuk tatap maya. Lain masih semangat kakak-kakak untuk ikut, untuk melanjutkannya maksud saya. Karena kalau untuk tugasnya nanti bisalah nanti ayah bantu nanti Kak. Kalau ada terkendala apa-apa. Bentar ya Kak. Laku main. Nah, laku main live. Istirahat loh. Tadi Bu Suraya, Apa Bang? tadi membagi kelompok apa ada terangan awak tadi? Bagi apa Bang? Bagi tugas bagi apa? Mencari ketua kelas. Ketua kelas Bang. Bu Marni di mana? Kebetulan tadi Kak Marnia terlembek masuk Bang. Kalau Lah, tadi kan bisa masuk kategori Kak Marnia. Alah pain lah tapi pilih apa Jocut jadi ketua. Pain lambeknya masuk. Bacot. Apa cuy Ya. bacot ketua bolo tuh mah? Ya. Kak Cut yang jadi ketua. Yang bilang ada saya Jo, mengko saya Jo dipilih ya. Bahasa bui bacot bujang guys. Ayo mana aja Bu Marni. Iya. Ayo pandai lah Kak, banyak bujang ya. Lah. Bendara anu. Oh, wakil pain wakil. Pak In wakil jadi kalau Kak Cut berhalangan Kak In bisa lo untuk menolong anak Kak Marni. Iya, pain wakil. Ambo Siap. Ambo kombel gitu. Masih kombel gini Bang? Siap. Nah siap. Kita tuh apa Saiful meninggal gitu. Iya, pain dari mana pain kaban ambo. Awak tadi jam 10 tadi Pak. Guru ambo cuma rumah itu guru Senawi ambo. Ya. Rumah produs di Kapolres mana? Iya, itu lah alat aku buah. Yang distro. Iya punya kaban lah. Tapi langsung aku anu curhat jadi orang jado. Ya Kak. Berarti lah siswa gitu pacut noh. Ya, masuk Ya, ya Bang Pak ya. Cut, Masuk ya Bang. Pak Wira kemana petang Wira Hadi Saputra aku kemana petang? Ayah, lah suruh masuk ini masuk. Aku baru muncul baru lampak dan wajah agak di zoom sedek Pak nampak Pak dan boro. Bergabung Bu. Selamat bergabung Kak Wira. Tuh nampak di kamar ini. Pak Wira kok di mana dah saya mau nak tahu dah kok lampak Iya, lo udah. menyanyi ada. Di mana? Sama satu Bu. Sama satu. Siap. Patang kamu apa? Patang jadi orang bagi kepiang apa nak dorong. Bujang. Wah, lah.
Iya. Oke, selamat bergabung Kak Wira dari SMA 1 ya Kak ya. Kemarin Kak Wira mungkin berhalangan hadir ya Siapa Kak ya. panggilannya? Tunggu dulu, jangan Pak Kak Wira Tunggu lu. kita. Jadi siapa kok Hadiga tah Saputraga nak Kak Marnia? Siapa Iya, panggilannya siapa Kak panggil, Wira? Pak? Silakan Kak Wira perkenalkan dirinya dulu Kak Wira sebelum kita masuk ke materi Kak Wira. Kak Wira, cek sound Kak Wira. Baru aja dimatikan ya lah. Bagaimana diri kita? Gimana, Bu? Perkenalkan dirinya Kak Wira. Kemarin kan kita sudah orientasi perkenalan diri. Kesempatan Kak Wira enggak masuk. Sekarang Kak Wira berkesempatan untuk mengenal. Karena ayah pun enggak kenal juga, belum pernah lihat. Kak Marni gitu loh tuh mana pernah cari, ya kan? Kak Marni kok nonton serial kok agak nyalam Sambung gak ngerti pakai dulu. Mohon izin Bapak dan Bu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wira Hadi Saputra. Panggilan Wira. Sekarang ngajar di SMA 1 Pariaman. SMA 1 Pariaman. Tinggal di Jati. Di Jati. Di Jati Kak Marni. Iya lah tahu ya. Yo lah. Patang nak jibo Pak Wira aku datang kamar. Iya. Maaf, Bu. Ayo, patang awak lah perkenalan diri. Apa aja nak masuk dong. Oke. Saya Terima masuk kasih. itu dah. Siapa masuk Siapa yang yang ulun lebih- masuk? Ketua lah dicek ya anggota lalu masuk Iya. ketua tuh. Ketua cek anggota ketua. Kayaknya surang yang alun masuk Leko dari Kapatang. Dicek Kak, aku dicek Kak. Kak Revi. Kak Revi yang di Marunggi, tuh nah. Masuk lagi dari Kapatang tuh. Biar Beko ya coba Ya tanya. salah saya muka aku di jalan aku punya bapak aku semuanya ya. Apa Mbak? Mbak Kak? Selesai zoom kau jalan ya Pak kan empat awak doh. Jangan, ditandang aja. Beko awak dulu pertemuan tatap maya Kak. Tatap muka. Awak pertemuan tatap maya aku 5 minggu gini dulu. Selama 5 minggu, nanti setelah 5 minggu awak akan ada pertemuan tatap muka selama 6 hari. Itu nanti tempatnya bisa nanti kita share nanti ya Kak ya. Belum ditentukan sama orang BGP-nya. Nah, di saat tatap muka itulah nanti kita akan berbagi ilmu dan saring sharing lah nanti Kak di sini tuh. Seru pastinya, yakin ya Kak. Kalau dapat tatap muka, Bu, di Kalau nah. Lah itu kan dapain ya. Aturin lah Bu ya, kan dapain mana wakil sama wakil kena. Jadi bisa Beko dia puan di ya kita tahu kurang BGP ya. Oke Kak, kita mulai ya Kak ya pertemuan kedua kita pada hari ini tanggal 11 September. Kita mulai di refleksi untuk perubahan paradigma diri PJOK. Jadi dalam keyakinan guru itu tentang apa yang harus kita pelajari, bagaimana anak dalam PJOK, dalam mata pelajaran PJOK kok harus dilaksanakan. Perbedaan keyakinan dalam PJOK itu sangatlah besar terlihat ya Kak ya. Sebagai akibatnya banyaklah kemarin sudah kita bahas dalam pembahasan kita kemarin itu banyaklah paradigma pemikiran buruk tentang kita, bagaimana kita menyikapi itu, bagaimana kita tetap pada rules kita berjalan untuk kita laksanakan agar perubahan tentang kita sebagai guru PJOK bisa dinilai lebih positif di mata guru-guru lain atau wali murid ya Kak ya. Dalam nilai PJOK dapat dipercaya walaupun pendorong. Mengapa guru PJOK ini memilih orientasi ke arah atau tujuan pengajarannya ketika mengajar PJOK sehingga sering disebut sebagai pengambil keputusan kurikuler. Keputusan kurikuler ini keputusan tentang apa yang harus diajarkan dan perubahan apa yang harus ada pada diri peserta didik tentang PJOK. Dengan kata lain, orientasi nilai guru adalah sistem kepercayaan guru dalam membentuk nilai-nilai tentang konten apa yang akan diajarkan. Dan dalam LMS-nya kemarin sudah ada dibahas mengenai 5 nilai orientasi guru dalam PJOK.
Tuh ada 5 ya Kak ya. Kemarin siapa ya Kak yang sudah baca modulnya Kak? Modul di LMS-nya. Ada Kak yang sudah baca modul di LMS-nya? Ada 5. Ada 5 nilai orientasi guru dalam pembelajaran PJOK itu Kak. Ada Kak yang sudah baca modulnya? Kemarin itu Ayah lihat kemarin di modul tuh ada 5 orientasi guru dalam pembelajaran PJOK. Sepertinya masih ada yang belum baca ya Kak ya. Nanti kita bahas Kak tentang 5 orientasi guru dalam PJOK. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini Kak, ini kesepakatan kita kemarin Kak. Kesepakatan yang sudah kita sepakati kemarin Ayah rangkum menjadi sekitar 7 kesepakatan. Yang pertama itu selama proses pembelajaran tatap maya ini sebaiknya kita selalu menyalakan kamera Kak. Kita santai di sini ya Kak ya, tapi santai dan saling menghargai. Yang pertama itu kita selalu menyalakan kamera. Andai kata ada kegiatan lain atau kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, Kakak silahkan nanti izin dulu kita Kak dalam ini, cuma tetap aja kameranya aktif nanti terus karena di dalam pembelajaran ini Ayah selalu merekam Kak, ada tombol merah di atasnya itu untuk rekaman, itu untuk sebagai bukti kita kepada BGP kalau proses pembelajaran kita berjalan. Nah, Ayah berharap selama proses pembelajaran ini kita sama-sama menyalakan kamera, lalu mematikan mikrofon. Mematikan mikrofon selama proses pembelajaran kecuali jika ada yang ingin bertanya, boleh dihidupkan nanti mikrofonnya. Lalu hadir seutuhnya. Dalam pembelajaran tatap maya ini kita ada Kak, boleh izin, boleh Kak, boleh izin kalau nggak salah Ayah untuk penilaian, izin dalam tatap maya itu boleh izin 2 kali Kak, untuk tidak masuk. Tapi usahakanlah, kalau tidak ada kendala apa-apa, usahakan kita tetap masuk, tetap join dalam Zoom ini Kak. Nanti kalau misalnya ada kegiatan apa, kameranya tetap diaktifkan saja Kak. Nanti bisa izin aja sama Ayah dulu Kak. Nah, terus lalu menghargai waktu bersama. Ini penting sekali Kak, menghargai waktu bersama karena waktu kita kan tidak banyak, tidak lama juga kok Kak, sampai 2 jam, paling 1,5 jam lah kita dalam pembelajaran ini. Jadi menghargai waktu bersama, lalu memaksimalkan fitur chat. Makanya selalu Ayah bilang dari kemarin, fitur chat itu sangat berfungsi untuk kita sama-sama saling berkomunikasi. Kalau kita hidupkan mic saling bersama, ngomong ini ngomong satu, otomatis nanti bercampur aduk lah Kak suara kok kan Kak. Ndak jaleh awak sian akan mengecek gitu. Lalu ada klik raise hand sebelum kita bertanya. Ada tombol raise hand itu kayak gambar jari, 5 jari kayak gini Kak di dalam fitur Meet-nya. Itu nanti kalau misalnya Kakak ingin bertanya, Kakak bisa angkat pencet itu klik raise hand sebelum kita bertanya Kak. Ada lihat semuanya ya Kak ya. Ada gambar jari seperti 5 jari seperti ini di bawah, itu bisa klik raise hand ketika Kakak ingin bertanya atau ketika Kakak ingin berpendapat. Ya, terus yang terakhir itu adalah gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kadang di Pariaman kok tidak seluruhnya sampai awak sedang Zoom itu berfungsi dengan baik sinyalnya Kak. Jadi kalau misalnya ada gangguan teknis itu adalah hal yang wajar dan dapat dimaafkan. Ya, terima kasih ya Kak. Itu kesepakatan kita sebelum kita memulai pembelajaran. Kita lanjut slide berikutnya. Tujuan luas dari pembelajaran PJOK ini adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna dan menyenangkan dan refleksif. Capaian akhir pelatihan ini adalah guru mampu reflektif dalam melaksanakan profesi sebagai guru PJOK sehari-hari. Dalam hal ini, Ayah yakin dan percaya bahwasanya kakak-kakak semua sudah menjadi guru-guru yang hebat dan luar biasa. Kenapa ya bisa bilang seperti itu? Karena pada halnya terbukti sampai sekarang ini kakak-kakak tetap selalu memaksimalkan waktu untuk bersama peserta didik dalam pembelajaran. Paling kalau ada kendala apa-apa, baru kakak bisa minta izin dari sekolah kan Kak.
kadang nggak Kak, bukan banyak sih, terkadang ada oknum-oknum guru yang membuat paradigma pemikiran orang kepada guru PJOK itu sudah negatif. Nah, itulah Kak gunanya adanya pencapaian akhir pada pelatihan ini adalah guru itu mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK dalam kehidupan sehari-hari Kak. Ini nanti akan bermanfaat juga untuk pembelajaran kita selama kita mengajar, dan kita di sini juga dapat saling berbagi, saling bersama Kak, untuk memanfaatkan proses pembelajaran kita saat ini. Lanjut next berikutnya. Tujuan dari capaian pembelajaran khusus modul. Setelah menyelesaikan modul refleksi, untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melaksanakan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada peserta didik. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi sehingga menggunakan model refleksi yang berbeda-beda. Nanti ada di tugasnya itu Kak, model-model refleksi. Kakak bisa slide, bisa baca nanti satu persatu tugas yang ada di LMS itu. Bisa Kakak lihat nanti ada di sana model refleksi yang berbeda-beda. Nanti banyak Kak model-model refleksi, nanti kita jelaskan satu-satu persatu ya Kak ya. Kita lanjut. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya, dan peserta dapat menghasilkan tiga tulisan refleksi. Tiga tulisan refleksi ini nanti akan ada pada pembelajaran kita hari ini. Nanti kakak akan tulis apa itu 3 refleksi. Agendanya adalah review framework dan model tulisan refleksi. Yang kedua adalah tulisan refleksi 3 babak. Jadi nanti ada di sini namanya tulisan refleksi 3 babak. Siapa kakak yang kira-kira tahu apa itu tulisan refleksi 3 babak? Sudah ada Kak, baca modulnya Kak. Apa itu refleksi tulisan 3 babak? Refleksi 3 babak. Tidak ada yang tahu ya Kak ya. Oke, berarti mungkin nanti selesai dari Zoom ini kita bisa lanjut ke isi tugas, dan jelas di sana di tugas itu ada refleksi 3 babak. Apa itu refleksi 3 babak? Kita lanjutkan slide berikutnya. Refleksi 3 babak itu nih, framework button. Itu ada di sini apa, terus apa, dan sekarang apa. Apa maksudnya di sini? Pada tahapan what atau apa itu, peserta didik di sini adalah kita akan menuliskan pengalaman kita selama kita mengeksplorasi respon dari kita mengajar terhadap pengalaman-pengalaman tersebut. Maksudnya di sini apa selama ini yang sudah kita lakukan terhadap anak-anak kita. Nah, nanti di sini akan kita jelaskan ya Kak ya. Nanti Ayah akan ada kasih satu permainan, Kakak buat di sana, Kakak refleksikanlah apa yang mengeksplorasi respon kakak-kakak terhadap pengalaman belajar yang sudah Kakak laksanakan. Jadi bagaimana perasaan Kakak, tindakan apa yang akan Kakak lakukan selama proses pembelajaran. Terus ada di sini tahapan terus apa atau so what. Kalau bahasa Inggrisnya so what Kak, kalau bahasa Indonesianya itu terus apa. Kalau bahasa Minangnya apa kira-kira tuh Kak Indra? Kalau bahasa Indonesianya itu kan terus apa. Kalau bahasa Inggrisnya itu so what gitu ya kan. Terus kalau bahasa Minangnya apa kira-kira tuh Kak? Kalau terus apa Kak? Tarikh apa lah gitu nak Kak? Tanya Bu Marni tahu tuh. Apa Bu Marni? Kalau untuk terus apa tuh kan bahasa Indonesia itu Kak Marni. Kalau bahasa Inggrisnya kan so what tuh. Kalau bahasa Piamannya apa tuh Kak? Terus apa? Apojolai. Apojolai ya. Itulah bahasa Minangwan Kak, bahasa Pariaman tuh apa lah. Jadi terus apa? Terus apa yang akan kita lakukan dengan tindakan pengajaran yang telah kita lakukan ini? Ada tuh nanti Kak. Tuh tahapan kedua dari framework Barton ini Kak. Terus yang ketiga,
Sekarang apa? Sekarang apa itu atau bisa dikatakan dengan know what. Kita dapat di sekarang apa ini mengidentifikasi proses yang dapat membantu kita dalam menyelesaikan tantangan yang kita hadapi, baik dari sisi keterampilan, pengetahuan, sumber belajar, dan pemahaman kita. Nah, dalam fokus framework ini, kita dapat memfasilitasi dan menginstruksikan bahwa kita mengambil sudut pandang dari refleksi tiga babak ini. Ada tiga tadi ya Kak ya, refleksi tiga babak itu ada apa, terus apa, dan sekarang apa. Jadi maksudnya dengan kata lain yang simpelnya apa itu tadi apa yang akan kita lakukan dari kegiatan pengajaran kita. Yang kedua, terus apa kelanjutan dari yang kita lakukan ini, dan sekarang apa yang sudah kita lakukan dari kegiatan kita belajar ini. Nanti kita pelajari itu ya Kak ya. Kakak akan mengisi nanti refleksinya Kak ada. Lalu di sini ada framework GIPS. Framework GIPS tuh Kak. Agak terbele-bele mencongak mengicik bahasa Inggris kok nak Kak. Dalam framework GIPS ini, pendidikan terkenal dengan bukunya yang berjudul dengan Learning by Doing, di mana si framework GIPS ini mengatakan bahwa seorang itu belajar berdasarkan pengalaman yang terjadi pada dirinya. Dari kata si GIPS ini, dia membuat buku yang berjudul Learning by Doing. Dan beliau mengatakan bahwa seseorang itu belajar dari pengalaman yang terjadi pada dirinya. Dalam pengalaman yang terjadi pada dirinya, otomatis dalam proses pembelajaran kita di sekolah misalnya ya, pengalaman yang sudah terjadi itu pasti banyak kan Kak. Nah, itu yang akan kita tuangkan nanti di sini ya Kak ya. Pada framework ini kita mengenal ada 6 tahapan mulai dari deskripsi atau description, terus feeling, yang tanda tanya aku Kak, feelings itu Kak. Dan lagi itu feelings maksudnya adalah perasaan. Lalu evaluasi atau evaluation, lalu analis atau analisis, konklusi, action atau plan, rencana tindak lanjut. Nanti dari deskripsi kita lanjut ke feelings, lalu ke evaluation dan conclusion, dan terakhir itu ada action atau tindak lanjut. Tindak lanjut ini nanti kita akan refleksikan lagi apa tindakan yang akan kita lakukan selama pembelajaran berlangsung ya. Kita lanjut tulisan refleksi. Tulisan refleksi 3 babak. Mari kita baca kembali tulisan Bapak-bapak Ibu yang sudah ada di LMS. Cuma masih disayangkan ya Kak, kita di LMS masih ada yang belum mengakses LMS-nya, yang masih ada yang belum buat tugasnya ya Kak ya. Dari sini mari kita baca saja dulu. Mari kakak-kakak baca terkait apa kecenderungan nilai orientasi dari kakak-kakak semua. Dan menurut kakak-kakak, seberapa dalam tulisan refleksi yang sudah kakak berikan, betulkah itu sebuah refleksi yang singkat dan kaitkan dengan framework yang sudah kita bahas barusan. Nanti ada tugasnya Kak di LMS, bisa kakak buka nanti, itu merefleksikan bagaimana diri kakak-kakak semua dalam merefleksikan pengajaran. Ada nanti pertanyaan demi pertanyaan di sana ya Kak ya. Lalu mari kita coba memperbaiki tulisan kakak-kakak tersebut dengan menulis refleksi 3 babak tadi. Masih bisa dipahami Kak? Apa tadi itu refleksi 3 babak Kak? Siapa Kak yang bisa jawab Kak? Apa tadi refleksi 3 babak? Ini jam-jam rawan yang ngantuk ya Kak ya? Ya Kak Mani? Ini jam-jam rawan yang ngantuk Kak. Coba Kak, siapa yang bisa merefleksikan tadi apa itu refleksi 3 babak? Ayo Kak, Kak Ketua atau Kak Marni boleh? Atau Kak Indra boleh? Kakak-kakak yang lain, Kak Doni boleh, yang lagi dalam perjalanan. Buru abana sinyal di Rambai itu Kak. Ya Kak Don? Buru abana sinyal di Sungai Rambai Kalau itu. tahunya mah. Kalau pernah ke Sungai Rambai enggak, apa sinyal? Rancak bana sinyalnya di sini. Oke Kak, apa tadi tuh Kak? Siapa yang bisa terangkan ke Ayah tadi? Ayah sudah jelaskan tadi apa itu refleksi 3 babak. Nah, apa tadi tuh Kak?
Yuk Kak Marni, biar nak ngantuk Kak. Apa tuh Kak refleksi 3 babak yang bahasa Inggris tadi Kak? Adanya bahasa Piaman tadi Cema, ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia tadi Kak. Apa tadi itu Kak? Apa, kenapa, apa julai, cek itu. Ada 3 tadi Kak. Ada 3, apa tadi tuh Kak? Apa, terus apa, dan sekarang apa katanya. Nah, siapa Kak yang bisa jelaskan apa yang dimaksud dengan apa tuh Kak? Apa? Nah, apa tuh Apa yang akan dikerjakan? Ya, siap. Terus apa? Apa sekarang? Sekarang apa Kak In? Bukan apa sekarang, tabaliknya Kak. Itu lain maknanya ya, apa sekarang tuh. Apa sekarang tuh untuk orang Manapur itu. Ya Kak. Ya, kita lanjut. Nanti kita coba memperbaiki dari tulisan-tulisan itu untuk kegiatan menulis refleksi 3 babak. Nanti ini kan ada di tugasnya masing-masing Kak. Nih, Ayah kasih Kakak link untuk tugas yang sekarang dulu, tugas tatap maya, Ayah kasih nanti Kakak satu link, itu nanti Kakak isi sesuai nama-nama Kakak ya Kak. Peserta dapat menuliskan nama di masing-masing slide. Nanti namanya sudah Ayah siapkan di slide itu, nanti bisa Kakak tulis ya Kak. Lalu kakak-kakak diminta untuk membuat refleksi pada 3 babak berbeda. Yang tadi apa, terus apa, dan sekarang apa. Penulisan analisis refleksi menggunakan deskripsi Farm Wong Gibbs. Lalu setelah tiap babak selesai, tulisan Anda akan diminta untuk membaca tulisan refleksi rekan yang lain dan memberikan umpan balik terhadap tulisan rekan Anda tersebut. Bersikap terbuka dengan masukan orang lain. Jadi setelah kita menulis ini, kakak-kakak semua akan merefleksikan apa yang sudah dibuat oleh teman kakak. Nah, silakan Ayah kirimkan linknya di fitur chat. Boleh kakak buka ya Kak ya, sebentar. Ya Kak, silakan ada di fitur chat itu Ayah kasih link Kak, satu link untuk membuat refleksi yang framework tadi Kak. Ada yang framework Barton tadi yang ada apa, terus apa, dan sekarang apa. Silakan buka Kak linknya Kak. Silakan dibuka linknya Kak. Kalau ada terkendala bisa Ayah bantu nanti. Silahkan buka link yang ada pada fitur chat. Bisa Kak? Bisa Kak Marni? Buka linknya Kak. Nah, di sinan beko ada namo-namo kakak yang alah ayat tulisan, namo Sumarni pertama, yang kedua tuh ada Sutrisman, David Afri Adi, Sahril Aziz, Fadil Umuri, Indra Gustiananda, Mega Suryani, Penny Yarmanika, Doni Wildadi, Revi Asmara, dan Indra Maiseven. Silakan dibuka dulu Kak, tuliskan itu Kak, ada refleksi 3 babak. Ada 3 tuh, ada 3 di kolomnya itu Ayah buat babak 1, babak 2, dan babak 3. Jadi apa, terus apa, dan sekarang apa yang akan kakak-kakak lakukan. Bisa Kak, diklik Kak. Bisa Kak Marni, Kak Penny. Ada refleksi 3 babak yang sudah kita bahas ini. Bisa Kak Pen? Bisa loh. Buka tuh Kak linknya Kak. Ambil fitur chat lalu dibuka link yang sudah Ayah kirimkan.
Nanti kita bacakan Kak apa yang sudah Kakak buat itu. Mau buka link itu Itu ya. ada di fitur chat ayah kirim Kak. Ambil yang chat tuh Kak, yang gambar pesan itu. Ada linknya ya buka maka. Ada lampak Kak. Ayah kursor nak masuk ke kotak Korea. Apa nulis saya? Nah masuk ke kotak tuh Kak. Iya. Enggak. Oke. Tampilan Bisa dari Kak, kotak. klik 2 kali Kak Pen. Bego kan ada tanda-tanda panah tuh Kak Pen. Klik 3 kali Kak Pen. Iya, nak ada. Alah, nak mau ada. Nggak mau. Iya. Klik 2 kali. Mata lewe. Tanda panah ampe itu Kak. Alah diklik 3 kali ya. Nak namanya dah. Ubah nama orangnya. Berubah nama orangnya Kak. Ya, Kamu lari awak klik nama ada situ nak, awak klik di babak tu 3 kali. Keluar rumah nama Kak Penny. Oh, pindahnya ke bawah tuh, Mang. Abang pakai HP Zoom nak, Kang? Ya, Iya. HP. Jangan sampai tergeser kursornya, Bang. Oh. Coba ulang ya, Bang. Ambil nama Abang tadi. Ya, buka batu tergesernya ke bawah tuh. Coba lembek-lembek. Alah di pangan kok ya. Ditulis di sini, Kak. Di kolomnya 1 2 3 4 5 kok. Kolomnya ada 3, Kak. Ada babak 1, babak 2, babak 3. Ini nampak, Kak? Tuh. Kok. Ya, ada babak 1, babak 2, babak 3. Apa sih ya? Klik di kolom tuh, Kak. Tadi kan awak ada 3, maka ada apa, terus apa, dan sekarang apa. Isi tuh, Kak. Apa yang akan Kakak lakukan dalam kegiatan pembelajaran. Terus apa langkah yang Kakak lakukan, lalu sekarang apa yang sudah Kakak lakukan. Tuh, Kak. Kak Doni, ambil link yang Ayah kirim tuh, Kak Don. Klik itu, Kak. Klik itu. Kenapa kok? Ambil linknya langsung pindah batu. Mana bisa tuh Kak kalau di Zoom di HP Kak? Oh dia P ya? Bisa kok itu kalau di HP. Nggak bisa diklik tuh Kak? Bisanya coba di gadangan seketek Marni, Dek. saya bisa Marni, menulis Marni, bisa doa. Nggak bisa Nggak di bisa dong mana Pak ke pangan barbar. Alah Kak Klik gue kanan kali. apa? Sebentar. Ada kursornya nggak nyari doh. Nggak menghari kursornya dong. Iya ada Kak. dong. Itu di mana tulis saya? Sontak. Babak 1 bintang, babak 2 bintang, 5 kok kan warna-warni kalau Alah kakak apaan tadi kolomnya Kak? panjang. Ambil apa dulu Kak? Ambil Babak kan lah Kakak buka satu, tuh. agak Ada di sini kuning tuh yang file gede. Kak. File. File. Ada file di Oke, sudut oke. kiri. Ambil make a copy. Nek kopi terus Ya, terus entire presentation. oke. Nah, coba itu Kak. Sudah Langsungnya selesai. di langsung diketik ya. Ya, klik di sini langsung Kak. Ketik Kak. Ambil file, Ambil. terus make a copy. Make a Make a copy copy ya, itu, Lai. Kak. Make a copy. Ambil. Entire presentation kok. Yes. Klik tuh Kak. Klik kok. Ya, klik. Iya, dia tidak menjadi Bilo lo wak beraja mau dekole deka kan? Nah, keluar Alah. tulisannya copy of refleksi. Oke. Babak kelas. Oke sinan tuh. Tekan lagi kok make of copy kok. Iya, betul. Kalau terendah itu apa ya? Selesai. Make a copy. Lah, tulis di sini sampai kakak mampu itu kak. Yang make a copy yang alat simpan tuh. Udah terbukanya enggak? Tuh, tulis di sini tuh Cibo. Penulisan analisis refleksi penggunaan deskripsi.
Ya, penulisan analisis to refleksi menggunakan deskripsi framework Gibbs keceknya. Lah. Aduh nama Kak Senana. Coba klik Lai. tuh Kak. Lah keluar panah cie 2 3 4 5 6 7 8 nah. Sampai panahnya banyak nah. Tengah-tengah ada hitung dong. Betul. Coba klik tuh Eh, Kak. bisa. Coba ketik Kak, di sana Kak Marni. Siap. Baik. Yang Kak Marni itu mah. Hebat. Luar biasa. Allahu Akbar. Lo bisa lo. Alun. Bang Don, ada nama abang di sini mah. Ada nama abang di nomor sebentar deh. Di nomor 10 lah. Pindah ke PDF. Pindah ke PDF ya, Bang. Ambil di sini tuh. Internet. Ambil di sini tuh file, Bang. Di sudut kiri. File sudut kiri. Ada nampak? Coba lo. Nah, itu Apa yang akan Nah, itu udah buka dengan internet ya, dengan PDF, siapa lah. Nah, ambil di sini tuh make a copy, Bang. Ada kayak file tuh, Bang. Klik file tuh. Tuh ambil make a copy di sini. Nggak, suruh Bisa? bukanya dengan PDF, ya nama kan? Nggak bisa itu udah Bang. Abang beli di HP, nak. Yang di HP itu agak Iya. Nah, betul Bang Sabian salah. Nanti Bang Don ceritakan sajalah apa terus apa dan sekarang apa yang akan Abang lakukan. Bisa lah deh. Betul dikomentari sama Kak Marni. Mantap. Awak baru pulang baru apa Tolong tuh? ulang cerita ya. apa yang Habis di sekolah sama Bu Zur tadi. Saya minta izin kedua. Sekolah Bu Zur tadi. Dek, bisa Dek. Diklik itu tuh keluar salin saja Kak. Salin ya, make a copy tuh. Salin tuh, Dek. Buka yang ala Dek salin tuh. Tadi toh itu Kak. Lah, bisa Dek. Nah, isi ditampek Dek membuat itu Dek. Ditampek Dek yang Dek salin tuh. apa yang akan dilakukan dalam menghadapi Itu loh. Kosong ya Dek. Lah Dek ambil file yang di sudut kiri Dek. Kan yang kirim itu kan. Ya. File di sudut kiri. Ambil make a copy Dek. Salin tulisnya itu Kak. Make a copy, ambil entire presentation. Yo, salin sih nanti mana? Ada apa-apa situ? Tadi di mau bangun. Siang Marni. Siang Kak Marni dah. Lo lagi salah. Ya, enggak bisa kok Bang cari Kak. Beko sampai yang saya beko dia ada apa yang ada kecil beko biar kakak bantu ketikkan beko. Dia seperti sini dia jangan tiga jam. Pagi ni cewek lo. Masalah apa bayi tak kali. Nak sahur na kecil na po makan na. Ini ada. Tapi reknya bata ambil sekte dah coba. Kena kurang. Terima kasih tangan. Itulah. Kamu saling ngecek tu na. Mana yang meninggalkan anak itu di sebelah situ, kurang mandi kondisi, kurang menulis. Coba tidak sama, ini pas saya sama
Coba klik di sinan tuh bang, di warna kuning tuh bang. Pencet di sinan tuh, pencet 2 kali bang. Bisa nggak? Katakan lah boleh ulang Berarti Beli Jumat tuh masuk Zoom pagi Kirna masuk lah. Ya. Ini masuk pagi kita. Ini dari jam 8 sampai jam 2 lah ya. Yang kita buat kok kan 3 bapak. Terus yang pertama tadi kan ada apa? Ya, apa? Apa itu maksudnya? Apa yang kita buat apa? Ya, apa yang akan kakak-kakak lakukan dalam proses pembelajaran? Nomor 2 tadi apa lah ya? Berarti sih Terus apa? Apa tindakan dari pembelajaran yang telah kakak laksanakan? Nomor 1 apa? Nomor 2 Ya. Terus apa? pakai terus apa? Ya, terus apa? dia kalau main dulu ya. Yang terakhir? Yang terakhir itu sekarang apa? Sekarang apa yang sudah kakak lakukan dari pembelajaran yang sudah kakak berikan kepada peserta didik tersebut? Di FPP mana juga di untuk berarti sebelum istirahat langsung mana bu mengarahkan bola. Sebelum istirahat. Berarti pun yang pertama kadang tulisannya itu yang kedua yang Ambil tulisannya kak, ambil pengaturan tulisan di atas tuh. Ada yang angko 8, ada angko plus dan tambah. Kalau pemalih, barang ada ya. Gue tambah kak. Bara gadangnya yang nampak deh kak. Yang kamu tadi itu. Ya, 20 boleh ya, 24 boleh ya. Enggak, ibu zoom. Nah, bara 30-an. 30 boleh, 30 boleh kak. Ya, wah basicnya. Bisa punya pagi jam. Dua jaman dia ya kak. Masalah tengah sama ini. Wah, kuliah ditanya kok pra siapa situ mau tuh kan. Abu ada ya pak. Oh yang tadi kalau ada gini kawan yang jam sila pilih yang baru saya kasih tadi yang tidak kok tak lo tanganan kan. Karena itu ada jam asal waktu lah yang tangguh dulu. Halo. Ya, ya bang. Bisa Ya. bang? Apa Bang? Cara dan aja jawabannya. Oh, nggak bisa bang buat sinan dah. Enggak. Ya. Boleh bang. Yang Nama bang. Ayah, santai. Ayah cari nama bang dulu. Antali batu tak salah lo aku. Nggak ada kak bang. Awak bantu sebetulnya. Wah, buang salah semua sindra menjawab. Wah, nggak bisa Oh, nggak bisa ada Pak Doni itu lama Pak Doni nomor itu. Iya. Berusaha kita dulu. Balik, kok habis baru pulang masa basah. Oh, Ini abang basah-basah. Santi yang lain. Hujan Kamu tadi. ini menumpang, Bung Erni menumpang ke ketua aja lah, jauh. Ya, bisa Kak Marni bisa. Tadi saya Kak Marni orang pertama yang bisa mengetik. Kan luar biasa Kak Marni itu. Hebat. Lanjutkan Kak, sampai 3 babak Kak. Oke. Sauli Dewa. Salam dulu gimana? Oke, seru. Yang pertama, Ya. yang pertama. Oh, yang pertama kita menyiapkan materi dan materi ku mah adik lokal. Jadi yang enggak full segini. itu kan proses untuk pembelajaran kan? Ya. Ya, yang pertama materi itu yang
Wah, Kurang terdengar suara abang. Kakak-kakak yang lain bisa matikan dulu, mute-kan dulu mic-nya kak. Kak Ketua bisa klik itu Kak Ketua, linknya Kak. Sebentar Kak Indra. Nggak bisa loh ya. Bapu nggak bisa. Abang ngerti ya, apa ya? Semua Di klik tuh lari-lari ya, bukan namanya. Oh gitu. Ya. Bisa nanti Menempelnya boleh lah. kakak Sinda, bukan? Jadi Kak Beko jangan menumpak. Beko bisa tuh. Kalau ada buka laptop, Beko buat di laptop di kayak aja linknya tuh. Beko kirim saya ke WA ya Kak. Jadi ya. Ya. Iya ya. Marni ya. Semangat Kak Marni. Hah? Semangat Kak Marni. Yang ketiga apa tadi tuh ya? Sekarang apa? Sekarang apa yang sudah kakak lakukan dengan tindakan yang kakak lakukan? Ayang tadi. Ayang. Kurang gak mau yang tuh. Ayo tuh kok kecan guru kelas yang tuh sena. Oh. Apa terus apa? Sekarang apa lagi nomor 3 ya? Ya, sekarang apa Kak Marni? Ada di sangganya itu ada bahan. Iya ada bahan pik, ada orang bisa kan dua orang tuh ya. Ada di kita mungkin ada dulu di Iya orang sampai tahu dua pindah dia lulus ya. Lah tahu dua pindah dia lulus ya. alasannya itu orang sudah ada gitu. Nggak tahu ada berita alasannya. Gara-gara harus. Iya. Ya, ada buktinya di namun di peraturan kan Kan nggak tahu kayak enak dong. Jadi salur nih nak mau buat dulu. itu ada buktinya kan kena bukti ada dua ya ada mana ada dua ya ada dua ini ya bisa diperjuangkan gitu ya. Ini kau nanti tim buil. Iya di buil. Daripada buil dia lah mau mandi. Mandinya mana mandi dah kan? Oh nak kira wali itu buil. Sangat benar. Hidupku doa. Ya dan lu makan ada yang tahu ini. Boleh Kak, santai Kak. Apa dulu? Ambil dulu Kak. Beko Kak boleh boleh sambil makan. Kita santai boleh sambil minum Kak. Boleh kalau ngantuk kayak angkat minummu. Minum boleh Kak, boleh makan kan? Lapar kayak Kak Marni ya. Ketua lah makan ketua. Awak diri. Udah kades kan? Iya. Agak lasan. Agak tangke, lasan namanya tapi rumah. Itu lah aja. Allah. Kamu? Lah selesai kamu klik klik ya. Siap, simpan sampul. Drive aja dulu nanti kakak close. Dia otomatis tersimpan di drive kakak. Kita otomatis simpan di drive kak tuh kak. Lah. Balian kak. Jadi balian dulu, tunggu dulu. Beko kakak bacaan itu tuh, Beko dikomentari sama kawan-kawan yang lain.
Oke, lah siap Kak. Mulai lah ya Kak ya. Tugasnya tadi itu merefleksikan apa yang sudah dibuat oleh oleh kakak-kakak dan kakak-kakak yang lain mengomentari. Pertama, silahkan siapa yang mau tampil Kak pertama untuk merefleksikan yang sudah dibuat. Boleh secara lisan, nanti yang satu orangnya menyimak apa yang sudah paparkan oleh temannya yang lain. Boleh karena kirim kopi. Iya. Link apa? Boleh. Yang pertama boleh Kak Indra. Kak Indra boleh paparkan tadi yang apa, terus apa, dan sekarang apa. Nanti dikomentari sama Kak Sud. Siap Kak Sud? Pilih nama bintang, pilih coba aja sampai. Oke, Kak Marni boleh matikan dulu mikrofonnya Kak. Nah tentu dan dia di mata kok nan refleksi tiga babak kok di mata ada mikrofon kok. Buka Zoom tadi awak lek Kak meet awak tadi tu balik ya. Iya kamu balik kamu membalik lihat kok. Ada di kursor yang di atas Kak. Ambil yang di atas tuh. Ambil yang di tab yang di atas Kak. Matek yang di atas ya Allah ya Tuhan. Ada nampak meet Zoom, meet ZM tu Kak. Oh meet ZMW tuh klik tuh Kak. Tekan tuh, kan nampak muka Kak Lek tuh, nampak wajah teman-teman awak balik ya. Lah. Matikan mic-nya dulu. Matikan mic dia. Siap. Teko Kak lo lah dikomentari sama elok. Dah silakan Kak In. Kak In silakan berefleksi tentang apa yang Kakak lakukan dan terus apa, sekarang apa. Nanti Kak Sud yang komentari yang telah disampaikan oleh Kak Indra. Silakan. Silakan Kak In. Tugas yang tadi ya. Yang pertama. Apa tadi yang pertama? Yang pertama yaitu seorang mana tadi itu guru seorang guru memberikan pematerian kepada anak-anak atau kepada peserta didik. Yang kedua, apa tindakan? Apa tindakan? Tindakan adalah setelah memberikan materi, kita memberikan tindakan lanjut kepada anak-anak dan memberikan salah satu belajar secara berkelompok. Memberikan pembelajaran secara kelompok ya Kak? Secara berkelompok. Yang ketiga, babak 3 ya. Sekarang apa? Sekarang apa, Kak? Sekarang. Setelah diberikan pembelajaran kelompok, di situ kita anak-anak mempresentasikan hasil belajar kelompok dan mengevaluasi di akhir pembelajaran. Oke, siap. Catat ya, awak ada cerita doa masalah. Coba doaman, sip. Alhamdulillah tuh Kak. Nah silakan Kak Sud komentari apa yang sudah udah dipaparkan sama Kak Indra tadi Kak. Silakan Kak Sud. Namanya yang komentari itu ya. Yang disampaikan sama Kak Indra tadi Kak. Yang sampai tadi. Iya. Tadi Diko itu ya. Nah, Kak, tiga secara keseluruhan saya Kak komentari, Kakak refleksikan apa yang sudah dilaksanakan sama Kak Indra tadi. Silakan Kak. Tadi tuh Kak Indra bilangnya seorang guru memberikan pemateri kepada anak-anak dan terus memberikan tindak lanjut kepada anak-anak dengan pembelajaran secara kelompok. Dan di sana hasil dari pembelajaran berkelompok itu dipresentasikan oleh anak-anak peserta didik. Silakan Kak Jod. Dikomentari apa yang sudah disampaikan oleh Kak Indra. Apa yang komentarin ini? Iya.
Ya, komentari Kak, pembelajaran per kelompok itu menurut Kakak. Apakah bagus, apakah tidak, apakah bisa dilaksanakan? Silakan Kak. Baiklah, untuk belajar kelompok itu mungkin sangat baik untuk dilaksanakan. Siap. Kali ya. Oke, siap. Gak apa-apa Kak, bagus. Sekarang Kak Sud lagi yang memberikan jawaban apa, terus apa, dan sekarang apa. Nanti dikomentari sama Kak Indra. Silakan Kak. Kak Sud. Apa yang akan Kakak lakukan Kak? Apa yang akan Kakak lakukan? Silakan Kak Sud. Dalam proses pembelajaran. Halo, do Bu ya. Nggak Bang, refleksikan aja Bang hasil dari pemikiran Abang Bang. Bisa Bang? Nah, oke, menunggu Kak Sud, kita lanjut dulu ke Kak Marni. Kak Marni boleh silahkan bacakan yang sudah Kakak buat. Nanti siapa ya? Kak Penny, komentari apa yang sudah dibuat sama Kak Marni. Silakan Kak Marni, hidupkan mikrofonnya, bacakan yang sudah Kakak buat. Nanti Elok Penny yang komentari. Oke, siap. Lanjut Siap. Marni. Lanjut Kak Marni, silakan Kak Marni. Latagang Kak Marni ya. Tekton Kak Marni. Oh, keluarnya. Keluar Kak Marni tadi nyoha. Eloknya macam lah ya. Ya boleh, boleh bacakan hasil yang sudah Elok buat. Nanti Kak Mega, siap Kak, cek sound Kak. Nanti Kak Mega bisa komentari apa yang sudah dibuat sama Elok ini Kak. Silakan bacakan Ya, babak pertama ya. Mengamati ini dalam proses PBM ya. Ya, benar. Ya, mengamati siswa-siswi dalam proses pembelajaran PJOK, apakah siswa melakukan dengan seksama dan adakah di antara para siswa yang tidak melakukan dengan sungguh-sungguh? Ya, benar. Babak kedua, menyajikan pembelajaran yang lebih menarik dan menimbulkan minat para siswa untuk lebih banyak melakukan aktivitas yang lebih. Oh, siap, Kak. Babak ketiga, dengan pembelajaran yang menarik, maka siswa-siswi akan lebih aktif dalam proses PBM PJOK di sekolah. Ya, bagus. Oke, boleh Kak. Silakan Kak Mega dikomentari Kak yang sudah dipaparkan sama Elok Kak. Boleh Kak. Kalau menurut Akak ya, Iya Kak. itu cocok sih. Tapi sebaiknya guru kalau yang harus praktek ya. Langsung praktek ya Kak. Praktek, jadi langsung lihat gerakan yang betulnya, siswa memperhatikan. Kemudian kita koreksi mana-mana anak yang sudah mampu atau tidaknya. Iya, bagus ya, benar ya Kak. Jadi sebaiknya dalam pembelajaran PJOK ini menurut Kak Mega kita langsung sebagai seorang guru mengomandoi ya Kak ya, memberikan materi apa yang sudah kita lakukan, apa yang akan dilakukan oleh peserta didik agar lebih jelas Kak kegiatan apa yang akan dia lakukan. Begitu Kak Mega? Yep. Ya, bagus. Terima kasih Kak Mega. Silakan sekarang Kak Mega coba paparkan menurut pendapat Kak Mega apa yang refleksi 3 babak tadi Kak. Nanti Elok Penny yang komentari lagi, kembalikannya lagi. Silakan Kak Mega. Sudah Kakak buat Kak? Kalau menurut Kak yang pertama guru memberikan atau menyuruh seorang memperagakan suatu gerakan lokomotor dalam permainan. Contoh melempar bola. Ya, benar. Kemudian kita memberikan bagaimana cara melempar bola yang baik. Ya. Kita berarti menjadikan sebuah contoh ya Kak ya. Itu yang apa ya Kak. Lalu terus apa yang akan kita lakukan Kak? Terus kita lakukan kita buat secara berpasangan atau berkelompok. Oke. Berpasangan atau berkelompok setelah kita praktekkan tadi ya Kak ya. Ya. Ya, lalu
sekarang apa Kak? Apa yang sudah kita Sekarang lakukan kita itu? analisis apakah gerakannya sama atau sudah betul yang sudah dilakukannya. Berarti oleh kita sebagai seorang guru menganalisis kegiatan yang sudah dilakukan benar apa enggak ya Kak ya? Ya, sesuai dengan arahan. Sesuai dengan arahan ya Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Mega. Silakan Kak Penny, komentari Kak Penny apa yang sudah dipaparkan sama Kak Mega, Kak Penny. Kak Penny cek sound. Ya, pada babak pertama tadi Kak Mega menginstruksikan siswanya untuk melakukan apa tadi, gerak lokomotor. Gerak lokomotor ya. Iya, gerak lokomotor. Ya, kalau ini kan saran. Ya, sebaiknya Kak Mega terlebih dahulu memberitahukan kepada siswanya apa itu gerak lokomotor supaya anak-anaknya lebih paham. Ya. Baik. Ya. Nah, kemudian lagi di babak yang ketiga apa tadi Kak Mega, bisa diulang lagi? Babak yang menganalisis ketiga. Gerakannya. Menganalisis Kak. Ya, menganalisis gerakannya. Ya, kalau soal menganalisis itu yang terakhir ya udah bagus tuh Kak Mega. Sudah bagus ya. Ya. Oke, sudah bagus ya Kak ya. Kita sebagai seorang guru di akhir babak itu kita menganalisis apa gerakan apa yang sudah dilakukan oleh peserta didik kita, benar apa enggaknya gitu ya Kak ya. Oke, terima kasih Kak Mega dan Kak Penny. Kak Marni lagi di jalan sepertinya. Oke, cukup ya Kak ya. Kita lanjutkan lagi slide berikutnya. Ada adek cek sound Dek. Aziz, ada yang oke, sepertinya lagi ada yang izin ya Kak ya. Oke, kita lanjut saja ke slide berikutnya. Nanti untuk tugas yang ini bisa nanti dikirimkan saja lewat pribadi ke Ayah ya Kak, biar nanti bisa Ayah tuliskan. Oke, yuk kita mulai. Nah, kita masuk ke babak 1 itu masuk ke dalam slide sudah. Pertanyaan pemantik, apa kecenderungan nilai orientasi? Tadi ada di awal pembelajaran Ayah jelaskan tentang nilai orientasi ya Kak ya. Jadi nilai orientasi ya lo. Kembali ke layar utama, baca dulu ya. Elok di ambil yang di atas lo di ada di atas di tab yang di atas lo kan banyak tuh lo, ada Google Meet, ada yang lo buka. Ambil yang Meet Zoom lo. Ada. Ambil yang Meet Zoom. Ya, Meet ZMX FFK IA tuh lo Bisa lo? Yuk. Dah. Ya, kita lanjut ya. Ya, sedikit Ayah jelaskan tentang apa namanya tadi nilai orientasi guru dalam pembelajaran PJOK. Orientasi guru itu kalau kakak-kakak semua sudah baca modulnya, ada 5 Kak, nilai orientasi guru pada pembelajaran PJOK. Nanti bisa kakak buka di modul LMS-nya tentang nilai-nilai orientasi guru dalam PJOK. Itu yang pertama ada disciplinary master DM atau penguasaan materi atau disiplin ilmu. Ini biasa disebut dengan disiplin akademik. Dalam artian ini merupakan orientasi paling tradisional dalam kurikulum di mana fokus utamanya itu mengajarkan peserta didik untuk menguasai materi pembelajaran. Jadi kita di sini sebagai seorang pendidik, ini yang namanya disciplinary mastery DM atau penguasaan materi atau disiplin ilmu ini paling tradisional dalam perkembangan kurikulum, di mana fokus utamanya adalah kita sebagai seorang guru fokus mengajarkan peserta didik untuk menguasai materi dalam pembelajaran. Lalu yang kedua, nilai-nilai orientasi tersebut ada learning process atau proses dalam pembelajaran. Orientasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini menyoroti prinsip-prinsip pembelajaran bagi peserta didik untuk dapat belajar menerapkan pengetahuan perkembangan belajar yang sistematis di luar kinerja belajar yang terampil.
Jadi dengan adanya learning process ini, peserta didik dapat menerapkan apa prinsip-prinsip pembelajaran dan pengetahuan serta keterampilan baru apa yang sudah kita ajarkan kepada mereka. Karena dalam halnya di sini peserta didik pasti minim dengan ilmu pengetahuan tersebut. Dan kita sebagai seorang guru berkeharusan untuk memberikan arahan-arahan kepada peserta didik kita. Kita lanjut ke yang ketiga, itu nilai orientasinya ada self-actualization atau aktualisasi diri, di mana di sini berfokus kepada pendekatan human dengan cara membangun harga diri yang positif. Maksudnya di sini dengan adanya harga diri yang positif, rasa keberhasilan dan peserta didik dapat menikmati setiap hasil pembelajaran. Dan dalam pemeliharaan pertumbuhan pribadi, peserta didik memiliki tujuan akhir dalam pendidikan jasmani mereka. Dan lanjut lagi yang ketiga itu ada penilaian orientasi integrasi ekologis. Maksudnya di sini adalah pendekatan holistik ini untuk kurikulum seimbang yang memberikan pertimbangan yang relatif sama untuk kebutuhan peserta didik, materi pembelajaran, konteks pendidikan, dan masalah sosial. Di mana integrasi ekologis ini mendorong peserta didik untuk mencari makna pribadi yang ada dalam diri mereka melalui berpartisipasi dengan kegiatan fisik dan menguasai pengetahuan gerakan serta dapat meningkatkan kepekaan terhadap kehidupan mereka sendiri. Nah, dengan adanya integrasi ekologis ini, peserta didik dapat berpartisipasi dalam membentuk kegiatan fisik yang ada di dalam dirinya. Yang terakhir kita masuk di orientasi nilai, yaitu tanggung jawab sosial. Apa maksudnya di sini? Orientasi social responsibility atau tanggung jawab sosial ini berevolusi dan berorientasi kepada rekonstruksi sosial dalam kerangka teori orientasi nilai asli, di mana si tanggung jawab sosial ini lebih konsisten dengan tujuan guru yang dinyatakan dengan prioritas tinggi untuk kurikulum sosial daripada rekonstruksi sosial. Kurikulum berdasarkan orientasi SR ini diarahkan pada kebutuhan peserta didik di luar kebutuhan pribadi mereka. Jadi dengan adanya kurikulum tanggung jawab sosial ini, peserta didik dapat menangani masalah sosial yang akan menekan pada tingkat dirinya mereka sendiri. Dan kita lanjut slide berikutnya. Ini ada roda emosi di sini ya, kakak-kakak semua. Ini ada rasa takut, rasa amarah, rasa sedih, rasa terkejut, rasa gelisah, lalu rasa cinta. Apa maksudnya di sini? Rasa takut, kadang si peserta didik ini merasa takut dalam pembelajaran kita. Kenapa? Karena mereka merasa mereka tidak mampu dalam melaksanakan apa yang sudah kita instruksikan. Dan ada di sini rasa amarah. Ada peserta didik dalam pengontrolan emosinya tidak bisa. Jadi dalam suatu permainan, misalnya kita berikan permainan apa, si peserta didik ini pasti merasa marah aja kerjaan sama temannya yang melakukan kesalahan. Jadi di sini kita perlu mengontrol bagaimana rasa amarah si peserta didik ini bisa kita kontrol. Lanjut ke sana rasa sedih. Rasa sedih di sini bisa jadi dia terbawa dalam situasi di rumahnya, bagaimana dia pergi ke sekolah itu mungkin tidak dalam keadaan senang, dalam keadaan sedih, jadi terbawa-bawa dalam keadaan sekolahnya. Itu tidak bisa dia meredam emosinya. Lanjut kita rasa terkejut. Kadang ada peserta didik yang merasa terkejut dengan pembelajaran yang kita berikan. Onde, nak bisa wakdo. Jadi kita kaji dengan apa yang sudah kita paparkan lagi. Lanjut kita ke rasa gembira. Banyak peserta didik kita yang terutama dalam pembelajaran olahraga ini merasa bergembira, merasa senang dia dalam melakukan pembelajaran kita. Kenapa? Karena menurut dia seperti yang kita belajar yang kemarin, rasa gembira yang mereka lakukan itu mereka senang karena dalam pembelajaran PJOK ini mereka merasa bahagia. Kenapa? Karena mereka bisa menghilangkan rasa jenuh, rasa stres mereka setelah belajar bersama guru kelasnya. Nah, makanya dalam pembelajaran ini kita berharap banget untuk peserta didik selalu bahagia dan dapat menerima pembelajaran kita. Dengan dari itulah peserta didik akan mampu untuk menimbulkan rasa cintanya kepada kita, rasa cintanya terhadap guru.
Dan disinilah kita sebagai seorang guru berperan penting untuk menumbuhkan rasa gembira agar rasa cinta mereka bisa tumbuh kepada kita. Jadi cinta itu tidak harus tumbuh kepada pasangan saja ya kakak. Kita juga bisa menumbuhkan rasa cinta peserta didik kepada kita sebagai seorang guru. Begitu ya kak ya. Itu pentingnya rasa cinta itu kak. Kita lanjut lagi ke babak 2. Bagaimana emosi, keyakinan nilai atau pola pikir yang mempengaruhi kecenderungan nilai orientasi. Lalu terkait pengalaman yang sudah ditulis sebelumnya, apa saja hal-hal baik atau buruk yang sudah terjadi. Dan bagaimana kita merasakan sebagai seorang guru dengan kecenderungan tertentu selama ini. Apakah kita merasa sudah menjadi guru yang baik atau belum? Lalu kaitkan dengan kelima nilai orientasi ini. Bagaimana saya memanfaatkan teori 5 orientasi ini untuk membantu saya menjadi guru PJOK yang lebih baik. Mari kita berbagi refleksi. Itu tadi yang sudah kita lakukan ya kak ya. Mari kita berbagi refleksi. Itu yang kita lakukan tadi. Tadi ada Kak Mega mengomentari Kak Penny mengomentari Kak Mega. Itu sudah ada kita lakukan tadi ya kak. Kita lanjut slide berikutnya ke babak 3 menit. Mari kita lanjutkan dan perdalam tulisan refleksi kita seperti pada tahapan atau kesimpulan rencana tindak lanjut dari framework GIPS. Hubungkan dengan apa Bapak Ibu pahami tentang bagaimana kita memaknai kelima nilai orientasi seperti yang tertulis di modul. Dah, tadi ada Ayah sudah jelaskan tadi ada 5 nilai orientasi ya Kak ya. Yang 5 itu apa saja tadi? Mari kita review ulang ke belakang apa saja itu yang 5 tadi. Yang pertama ada penguasaan materi atau disiplin ilmu. Yang kedua ada proses pembelajaran. Yang ketiga ada aktualisasi diri, yang keempat ada integrasi ekologis dan yang kelima ada rasa tanggung jawab sosial. Itu tadi sudah Ayah jelaskan apa saja pengertian dari masing-masing itu. Kalau rasanya kakak-kakak nggak jelas dengan apa yang sudah saya sampaikan, kakak bisa baca di modulnya sudah ada dipaparkan juga kak ya tentang 5 nilai orientasi guru. Kita lanjut babak berikutnya. Mari kita berbagi refleksi ini sudah tadi ya kak ya. Bagaimana pendapat perbedaan tulisan refleksi saya di masing-masing babak yang ada? Apabila refleksi ini tidak dinilai oleh siapapun, maka apa pentingnya saya menuliskan refleksi? Apa yang akan saya lakukan selanjutnya terkait menuliskan refleksi ini? Kita sudah masuk ke babak hampir terakhir ini sepertinya. Bisa kakak-kakak jelaskan apa pentingnya kita menuliskan refleksi, Kak? Siapa yang bisa jelaskan, Kak? Apa pentingnya kita menuliskan refleksi? Bisa Kak Amarni? Coba Ayah alundanga suara Kak Marni dari tadi Leda. Coba Kakak jelaskan sama Ayah, Kak, apa sih pentingnya kita menuliskan refleksi, Kak? Nanti itu akan ada dalam tugas kita, Kak. Kak, bisa aktifkan, Kak. Aktifkan mikrofonnya, Kak Marni. Kak Marni, cek sound Kak Marni. Latibo Kak Marni rumah. Ala ya. Kak, coba Kakak jelaskan Kak, apa pentingnya kita menuliskan refleksi, Kak? Ya Kak Mar. Lampak sih enggak tulisannya itu ya. Ayah bacaan saya Kak, apa pentingnya Kakak Marni dalam menuliskan refleksi? Apa gunanya Kak untuk menuliskan refleksi kok gitu Kak? Manfaatnya untuk awak gitu Kak? Biar tahu apa namanya itu hasil dari pembelajaran yang kita berikan kepada anak. Ya. Adakah umpan balik atau timbal baliknya kepada kita? Ya, baik Kak. Lagi Kak, ada lagi Kak? Apa pentingnya kita menuliskan refleksi itu Kak? Tambah ketua tambah lagi. Boleh ketua tambah ketua. Apa itu ketua? Apa pentingnya kita menulis refleksi ketua? Ayah yakin ketua dia komen di tutuyan weh. Di tutuyan gambar. Baru ya Kak Marni selesai tuh mah.
bantu senek gitu. Kalau lah siang-siang kok nyo sama naik Zoom tu lama pagi gitu. Kalau siang kok lah error kok balo ya. Kapatang Iya. gitu kapatang sama Awak naik banget. Awak mengantuk ada muka. Oh, aku mengantuk agak. Kau dah pokoknya ayah kecian kan iko kok jam-jam rawan ni mana kan jam sagiko tapi balas. Kalau indah kan kalau nak sagiko tu tak gaduh lo proses pembelajaran awak kan nak manja awak do. Ni kecian lo dek pola sekolah ko jadi alasan PKG ko. Bare kak tu ah. Bisua kan laki wak sini mau yang suak. Ya, jadi bisu kayaknya awak kostum jadwal awak tu maka hari Jumat tu mah. Hari Jumat lah. Iya, hari Jumat lah. Kalau lah jam-jam sagiko ko ndak buka utawa dong. Iyo nak kak yo. Yo jam Iya, mana Kak. dapat yo. Coba lah kak kasut, coba jalan ya sakit teh. Apa pentingnya awak menuliskan refleksi kok kasut? Untuk penulisan refleksi itu supaya kita tahu tentang kemampuan kita dalam mengajar. Ya. Terus sebagai acuan perencanaan untuk kedepannya. Kan Santiang ketua tuh. Santiang, jadi nak sia-sia awak memilih Kak Cutko sebagai ketua dan Kak Marni. Sekarang Iya, itulah apa. Bisa ketua semnya 10 lagi ketuanya 10 sangat dua lewat betul. maksud tuh. Setuju ya tuh maka. Setuju. Iya. Setuju Kak? Kalau jangan segiko ketua pengawal cabang awak bawa lah nama gigias ya. Iya, Kak, awak betul loh ya. Iya. Sakit lah kak, sakit lah materi wak habis kak. Bola Kak Fadil umuri baru nampak baru mungkonya deh ayah. Coba Kak Fadil jalehan sakit se sama untuk ayah kak. Apa? Ya. Sapo Pak Wira tadi nggak tuh suara dong. Pak Wira tadi Kak Marni kalau nan agak tacila kok sakit pasti agak ponya mana Kak Wira tadi lah masih ada di Zoom kok. Kak Wira. Ala keluar tuh ya. Ala keluar modenya koma jaringan mungkin ya. Bola Kak Fadil, Iya. jalehan kayak sakit teh kak. Apa pentingnya awak menuliskan refleksi kok kak? Sakit teh saya dimakan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Jadi saya ingin memberikan pendapat tentang apa manfaat dari refleksi yang sudah kita lakukan. Untuk mengetahui manfaat tersebut, kita tentu harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan refleksi. Refleksi itu secara umum bisa kita artikan, mungkin bisa secara umum kita artikan yaitu melihat kembali ke belakang terhadap proses pembelajaran yang sudah kita lakukan. Terus apa manfaatnya? Ya manfaatnya adalah apabila kita temui misalnya ada kelemahan atau kekurangan dalam hal mengajar, itu kita akan berusaha untuk melakukan perbaikan. Karena tujuan dari refleksi itu sendiri adalah perbaikan, atau dengan kata lainnya mungkin itu sebagai bahan evaluasi. Nah, dengan kita melakukan perbaikan otomatis di dalam proses yang kita lakukan untuk seterusnya itu akan mengalami perbaikan dalam kualitas kita mengajar. Itu pendapat dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Fadil. Jadi menurut Kak Fadil refleksi itu kita berfungsi untuk bagaimana kita memperbaiki diri kita dalam proses pembelajaran. Ya, sedikit saya jelaskan. Refleksi itu dapat juga meningkatkan kegiatan evaluasi yang berkelanjutan dan berjenjang. Sementara itu untuk kegiatan refleksi berguna untuk menyalurkan atau ungkapan dari peserta didik kita bagaimana proses pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Ya Kak ya. Boleh, bagus. Terima kasih Kak Fadil atas pemaparannya tentang apa itu pentingnya refleksi bagi diri kita. Dan kita berharap dengan adanya refleksi ini kita dapat mengetahui apa kesalahan atau apa yang harus kita perbaiki dalam proses pembelajaran ya Kak ya. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Nanti itu akan ada unggah hasil refleksi modul 1.1. Nanti ada di dalam LMS-nya untuk mengunggah refleksi modul 1.1. Kalau kurang jelas rasanya tentang tugas itu kakak bisa WA ayah pribadi ya Kak ya, nanti biar ayah jelaskan. Oke, kita lanjut pada akhir sesi ini
peserta dapat mengulas kembali framework refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya dan peserta dapat menghasilkan 3 tulisan refleksi. Itu tadi dia dari refleksi 3 babak tadi itu maksudnya ya Kak. Terima kasih. Terima kasih kakak-kakak semua. Kita sudah sampai di ujung materi kita. Sudah terima kasih katanya di sini. Ayah berharap dengan adanya barusan tentang refleksi kita ini, ayah berharap kakak-kakak semua bisa memahami dan kakak-kakak semua bisa melaksanakan tugas yang sudah ada di LMS-nya Kak. Karena tugas itu nanti berguna untuk bahan penilaiannya Kak. Nanti kalau andai kata ada kendala dalam pembuatan tugas, kakak-kakak semua bisa kasih tahu ayah apa yang harus dilakukan ya. Mungkin di dalam nanti ada di tugas refleksinya itu Kak, ada di tugas refleksi itu ada menuliskan model-model penulisan refleksi. Nanti kakak bisa kasih tahu nanti ada di sana maksud dari penulisan refleksi ini ada segitiga refleksi, terus refleksi 6 topi, ada refleksi 4C, ada refleksi modal cuaca, 4F dan 8 bercerita. Nah, dalam tugas refleksi itu nanti kakak bisa pilih refleksi apa yang akan kakak lakukan dalam penugasan tersebut Kak. Nah, di sini sudah sampai pada tahapan kuatan pemahaman. Sepertinya sudah cukup lah ya Kak ya, sudah hampir 1 jam lebih, 1,5 jam lebih ya Kak. Agak talewat bakal tua sakit Kak ada talam masuk tadi nak. Ya lah para buat tugas banyak. Tugas tuh ciekku barunya Kak. Coba kakak jalan itu unggah itu semua tuh. Yang unggah yang nanti tugas yang untuk diketik Kak itu tugas refleksi Kak. Nanti ayah kirimkan contohnya apa. Tugas ketua lalu rambut sekali deh. Tugas tuh Beko ambil pribadi itu Kak Marni. Beko ayah videonya Kak ya tugas yang akan awak lakukan. Nah, Beko akan cek lah di LMS kakak masing-masing. Ketua kan galak, ketua beban ketua agak tinggi, senek membantu ke anggota. Boleh tentu di ketua. Mangga apa itu Kak? Main dah kalau udah selesai robot tuh ketua, ini cando sertifikasi mah ketua. Kalau masuk cik do nak lulus ke sadolime dok. Iya itu. Kalau bisa awak bersama nak Kak. Iya Pendra wakil bantu Pendra. Kamu nanti tugas sambo jala do tahu bodoh. Jadi Kak Beko ya bantu videoan Beko tugas yang akan kakak buat. Beko ya kiriman ke grup ya Kak. Yo. Oke Kak. Betul ya. Ketua boleh bantu tutup ketua atau wakilnya Bunda Nana buat tutup awak dengan Pak Indra aja dia gambar tadi. Oh boleh ya Dok, sedang berjalan-jalan Kak Indra paham. Berarti tugas ya. Tugas cek refleksi Bang. Buka di LMS Beko ya Bang ya. Kirim contoh di grup. Jadi Beko ya kirim contohnya. Bu Marni tunjukin mereka. Pak In, Bu In juga tahu Pak In laluan masuk tugas Pak In, masuk tugas Bu Marni lah dan apa itu. Pak In Bu In tugas sambo guru SMA aku lebih hebat daripada guru SD. Pandai banget. Pak In kan gara-gara kapan? Awak si In jadi disuruh kerja berapa? Apa ini membuat dulu nih? Pak Padil terangnya suara tadi Pak Padil masuk suara. Lah itu terakhir sampai habis baru tadang suara Bang Fadil Bang. Iya, Padil benar Padil. Oke, Kak Indra. Mungkin doa kita untuk terakhir sesi waktu Kak. Doni Kusuma di mana posisi Doni Kusuma lo? Di Lapau dari Wiki gratis. Oh dari Wiki gratis, hebat Doni Kusuma. Tapi kau kan dapat uang anu lo kau tuh uang internet dari Suraya. Lah iya, Beko. Dapat dari ayah dong dari BGP. Aduh Beko tuh Kak, tenang Kak. Alah, pimpin doa Kak Indra. Ketua tutup lah. Ya. Demikianlah Ketua atau Kak Indra? Kak Indra demikianlah pertemuan. Lanjut Kak Marni, saya yang tutup Kak. Bendahara. Karena ketua mana soal, enggak mungkin lo mau melangkai ketua lah.
Enggak, beneran, Cak. Sampai lagi tua. Deh. Oke, pada sore hari ini melakukan Zoom Nah, siapa tuh suara siapa tuh? pada hari ini. Iya Pak In. Iya Pak In. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu lu Kak, mau foto lu Kak. Ya, Foto lu. Itu komunikasi. Oke. 1, 2. Lagi 1, 2. Ah, sip. Kak. Terima kasih Kak. Nanti untuk pertemuan Zoom berikutnya Ayah Kak kasih tahu ya Kak ya. Terima kasih Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah.